Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Irina Pramudia Astuti NIM 1920 dari kelas 1957 PMIA Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian emosi dalam pandangan Islam dengan mata kuliah Psikologi Terapan bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SIG MPDI. Pengendalian emosi dalam pandangan Islam. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci hadis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa banting piring, melempar gelas, pukul kanan kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah visi setan untuk merusak manusia tercapai. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Di antaranya beliau menjanjikan sabdanya yang sangat ringkas, yaitu jangan marah, bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani dan dinyatakan syahih dalam kitab Syahih Al-Targhib nomor 2749. Cara mengendalikan diri ketika sedang emosi. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu sebagai berikut. Pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sumber mara adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang marah kemudian membaca A'udzubillah atau saya berlindung kepada Allah, maka marahnya akan reda. Hadis Syahih Silsilah Asy-Syahihah nomor 1376. Kedua, diam dan jaga lisan. Bawaan orang marah adalah berbicara tanpa aturan, sehingga bisa jadi dia berbicara sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan Syuaib Al-Arnaud menilai Hasan di Khaliri. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Sewaktu dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran sebaliknya, agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad 2148, Abu Daud 4782, dan perawinya dinilai syahih oleh Syuaib Al-Arnaud. Yang keempat, ingatlah hadis ini ketika marah. Dari Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani.
Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Mara dari setan dan setan terbuat dari api. Padamkan dengan air yang dingin. Terdapat hadis dari Urwa Asyadi radhiyallahu anhu yang mengatakan sesungguhnya mara itu dari setan dan setan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad 17985 dan Abu Daud 4784. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah SAW agar manusia tidak mudah terpancing emosi, yaitu beliau menyajikan sabdanya yang sangat ringkas, yaitu jangan marah bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani dan dinyatakan Syahih kitab Syahih At-Tarhib nomor 2749. Kemudian cara kita mengendalikan emosi menurut Islam itu ada 5, yaitu pertama, segera memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Yang kedua, diam dan jaga lisan. Dan ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Keempat, ingatlah hadis ini ketika marah, yang mana hadisnya sebagai berikut: siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Baiklah, itulah penjelasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.